Kak Jess, oke.
Oke, semangat pagi teman-teman semua leader yang luar biasa. Selamat datang di acara Beauty Talk kali ini langsung bersama saya dengan Dr. Yulia Siska. Oke, boleh nggak saya tahu siapa yang baru pertama kali mengikuti acara ini? Ada yang baru pertama kali mengikuti acara ini? Oke, selamat pagi semuanya. Ada ya yang baru pertama kali? Oke, Mbak Caro ya baru pertama kali. Oh, ada juga. Yes. Wow, luar biasa ya. Selamat pada Anda semua. Ini adalah saat yang tepat buat kita berada di dalam training kita yang ditujukan untuk Anda semua yang ada di sini untuk memiliki skill ya dalam bidang skincare. Terutama kita hari ini akan membahas tentang masalah pigmentasi ya. Boleh nggak saya tahu di sini siapa yang punya masalah dengan pigmentasi atau siapa yang di sini sering menemukan para customer kita yang mengalami masalah dengan pigmentasi? Banyak apa banyak banget? Saya. Oke, jadi kita setuju ya bahwa masalah pigmentasi ini sebenarnya masalah sejuta umat nih, kaum Hawa. Betul nggak? Ya, kalau nggak jerawat, ya pigmen gitu ya. Tapi rata-rata yang saya temukan banyak sekali orang-orang yang dengan proses usia mengalami masalah dengan ketidakrataan warna ya dan pigmentasi yang menetap yang sangat sulit sekali untuk kita kontrol. Oke. Oke, saya flag. Wah, hampir rata-rata nih pada flag semua. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Siska. Untuk baru yang pertama kali kenal dengan saya, background saya adalah seorang dokter dan saya sudah lebih dari 17 tahun berkecimpung dalam dunia kecantikan kesehatan kulit. Ya, dan cukup bervariasi. Saya menemukan banyak kasus-kasus seputar permasalahan kulit wajah. Ya, saya juga sempat meracik-racik obat-obatan, beberapa item, 7 item produk yang sudah saya badan pom ya. Dan saya happy sekali hingga saya bertemu di tahun 2009 dengan produk Nuskin. Dan di tahun 2009, saya memutuskan untuk berkolaborasi dengan perusahaan ini dengan menggunakan semua produk-produk yang ada di Nuskin. Karena saya tahu bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Nuskin bukan hanya sebuah produk yang cuma bermain di permukaan atau bermain untuk tanda-tanda penuaan, tapi ya ketika saya mengetahui dengan jelas saya memutuskan berkolaborasi dengan Nuskin karena Nuskin merupakan perusahaan yang berbasic genetik ya, yang berkolaborasi dengan perusahaan yang bernama LifeGen ya, yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang genom atau genetika manusia. Dan saat itulah saya memutuskan menggunakan semua produk-produk Nuskin dan mengaplikasikannya kepada banyak orang-orang yang saya temukan. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan memfokuskan materi training kita untuk masalah pigmentasi. Nah, siapa di sini yang exciting banget nih untuk masalah flek? Ya, kalau exciting, yuk silahkan. Ini baru ada sekitar 500-an orang yang masuk ke dalam training ini. Jadi sayang kalau nggak dapat informasi ini, ya, karena informasi ini akan sangat penting sekali buat teman-teman semua, ya, untuk mengatasi masalah flek dan membantu orang-orang untuk mendapatkan kesehatan kulit yang paripurna. Ya, karena banyak sekali usaha yang dilakukan maksimal, tapi efeknya minimal. Nah, makanya saya sebut dengan usaha yang minimal, tapi kita akan mendapatkan efek maksimal. Mau nggak? Mau ya? Nah, kalau mau, kita harus tahu dulu bagaimana sih pigmentasi itu terjadi. Boleh nggak saya tanya pada teman-teman semua di sini, ya? Teman-teman, boleh nggak saya tahu siapa yang pertama kali mendeteksi adanya pigmentasi di wajahnya? Boleh nggak? Usia berapa? Usia berapa? Ada yang usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Yuk, coba. Oh, 30 tahun, Mbak Siti. Mbak Reni 25. Oke. Ada lagi 30-an, oke. 40-an, 60-an. 25. Wow, ya. Rata-rata ya, masalah pigmentasi ini ada di sekitar umur 30, 40, 50, 60. Semakin usia bertambah, semakin tingkat kesulitan untuk mengatasi pigmentasi itu terjadi. Ya, karena ada faktornya usia. Semakin muda usianya, semakin lebih mudah kita untuk mengatasinya. Kenapa? Karena faktor-faktor yang dominan untuk membentuk terjadinya pigmentasi itu juga bisa kita atasi mulai dari sedini mungkin.
ya. Sedangkan yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun biasanya lebih sulit untuk kita atasi dan memang diperlukan sebuah persistensi yang begitu sangat luar biasa. Kenapa? Bayangkan teman-teman ya, kalau pigmennya muncul di usia 40 tahun, 50 tahun, pertanyaan saya, tindakan apa yang sudah teman-teman lakukan terhadap perawatan kulitnya selama ini sampai pada akhirnya manifestasi pigmentasi itu muncul di permukaan kulit Anda. Nah, ya, siapa? Yo, coba teman-teman review lagi deh. Oh iya ya dok ya, saya nih usia 40 tahun gitu ya, saya sudah menginvestasikan perawatan wajah dari umur 20 tahun. Ternyata manifestasi yang saya dapat saat ini adalah pigmentasi. Mungkin juga ada yang bilang, iya dok, dulu tuh saya nggak ada yang namanya pigmen. Kok tiba-tiba saya pigmennya ini blow up gitu ya, keluar semua gitu ya. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang bilang, dok saya ini nggak suka perawatan gitu ya. Tapi kok di usia 40 tahunan ini flek saya keluar semuanya. Nah ya, atau juga ada yang bilang, dok saya ini turunan pigmentasi nih dok. Keluarga saya semuanya flek. Jadi saya ikut-ikutan flek. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada ya, rata-rata akan cari pembenaran nih. Betul? Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman akan bisa mendapatkan pencerahan ya tentang yang namanya pigmentasi. Oke, saya akan oke. Nah, ya, efek minimal ya, usaha minimal, efek yang maksimal. Kebanyakan orang di luar sana usahanya udah maksimal, benar enggak? Ya, ke klinik mencari jalan untuk melakukan banyak hal, tapi ternyata manifestasi efek yang didapatkan adalah sangat-sangat minimal. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan usaha minimal dibandingkan dengan usaha-usaha maksimal yang dilakukan yang lainnya, tapi kita juga mendapatkan efek yang maksimal. Oke, perhatikan ini. Ini adalah pembuka, tapi sangat penting sekali buat kita sebagai seorang konsultan anti-aging. Ya, perawatan kulit adalah prosedur perawatan untuk memelihara kesehatan kulit dan mengatasi berbagai masalah kulit pada wajah. Jenis perawatan ini merupakan salah satu prosedur paling umum dan dapat dilakukan secara rutin di rumah. Garis bawahi ya, secara rutin di rumah. Jadi, prosedur untuk perawatan, pemeliharaan, mengatasi berbagai masalah itu dilakukan secara rutin di rumah. Jadi, kalau ada yang bertanya, kalau saya males bagaimana dok? Nah, jawabannya udah tahu ya. Karena prinsipnya prosedur yang paling umum dilakukan adalah perawatan rutin di rumah. Dan ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, jadi paham ya, kalau ada yang bilang males, ada yang bilang, aduh saya ke klinik aja, boleh nggak sih dok saya ke klinik? Boleh teman-teman. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memelihara kesehatan kulit. Tapi yang penting adalah melakukan secara rutinitasnya di rumah. Ya, oke. Nah, kita akan memahami konsep dari struktur kulit. Teman-teman, kulit itu termasuk organ, ya. Organ yang terbesar, organ yang paling luar ini adanya di kulit, teman-teman, ya. Dan kulit itu enggak sesederhana itu yang kita lihat. Ternyata kulit juga memiliki ya elemen-elemennya, yaitu ada epidermis, ada dermis, dan ada subcutaneous layer, ya. Di mana epidermis ini merupakan lapisan dari sel-sel kita. Ya, lapisan sel-sel kita di sini ya ada 5 lapisan ya teman-teman ya di dalam epidermis ini ya. Wow, kelihatannya kok seperti itu ya kulit, tapi ternyata unik ya kulit itu. Kemudian ada juga lapisan dermis, di mana di sini lapisan dermis ini ada pembuluh darah, ada kelenjar minyaknya, semuanya ada di sini bermainnya ya. Kemudian juga ada di bagian subcutaneous layer, biasanya ini adalah bantalan lemak ya, yang juga membantu kita dari benturan-benturan ya. Oke, jadi pahami bahwa kulit itu tidak sesederhana itu ya teman-teman ya, bahwa kita juga jadi nanti teman-teman paham gitu ya. Kalau teman-teman punya perawatan di rumah ini nanti mainnya di mana? Apakah mainnya di epidermis, apakah lapisan dermis atau lapisan di subcutaneousnya ya. Nah, dari sinilah nanti perlakuan teman-teman terhadap kulit Anda akan mencerminkan manifestasi di masa depan. Oke. Nah, rata-rata orang-orang yang berusia 20 sampai 30 tahun, tekstur kulitnya mulai kasar, ya. Pori-porinya sedikit mulai membesar.
Kemudian belum terdapat kerutan. Kenapa? Karena lapisan dermisnya masih bagus, ya. Kolagennya masih bagus, elastisnya masih bagus, ya. Makanya penting sekali kita sudah memelihara kesehatan kulitnya itu semenjak dini. Jadi jangan remehkan ya, teman-teman ya. Kemudian penuaan dini dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menggunakan tabir surya untuk melindungi epidermisnya. Karena kondisi kulitnya masih bagus nih. Jadi perlindungan pertama adalah lindungi permukaan kulit Anda terutama dengan yang namanya tabir surya. Oke. Kemudian umur 30 sampai 40 tahun. Nah, biasanya lapisan dermisnya ini sudah mulai kendur ya, makanya mulai muncul yang namanya kerutan, tapi biasanya dalam sistem mekanik aja. Misalnya kita lagi berekspresi, lagi peram, misalnya lagi merem, lagi ketawa gitu ya. Nah, ini mulai tampak kerutan-kerutan wajah. Kemudian di usia 50 sampai 60 tahun ke atas ya, sifat keriputnya mulai permanen gitu ya, meskipun tidak sedang berekspresi. Ya, coba mulai diperhatikan nih, ada enggak ekspresinya? Biasanya adanya di mana sih? Adanya di area mata atau di area garis senyum yang sudah mulai permanen ya. Karena lapisan dermisnya sudah mulai berkurang dan lapisan subcutaneous layer-nya pun juga sudah mulai menipis ya. Oke. Nah, kemudian ada faktor-faktor penuaan ya. Wah, saya mulai permanen, Dok. Nggak usah khawatir ya. Kita punya solusinya. Oke. Oke, kita akan langsung to the point dengan masalah melanin. Nah, saya sering mendengar kata melanin, teman-teman. Oke. Melanin adalah warna pigmen ya, tapi dia beragam. Dia memiliki warna yang khas, biasanya pink, kemerahan, coklat juga hitam. So, kita akan lihat gimana sih proses terjadinya. Ya, teman-teman, kita bersyukur loh kita memiliki melanin. Kenapa? Karena melanin adalah buat menyelamatkan kulit kita. Melanin itu dihadirkan Tuhan itu karena punya fungsinya, yaitu melindungi permukaan kulit kita dari yang namanya radikal bebas. Tapi ya kadang-kadang fungsinya ini sering disalahgunakan. Jadi melanin itu nanti dihasilkan bukan untuk memproteksi, pada akhirnya melanin ini justru akan membuat keresahan ya, karena dia akan permanen di permukaan kulit kita. Oke, bagaimana sih terjadinya masalah melanin? Melanin diproduksi oleh melanosit ya, melanosit yang untuk melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Ya, melanosit itu adanya di lapisan epidermis, nih lapisan epidermis di bagian bawah, ya di bagian bawahnya itu ada yang namanya melanosit. Melanosit itu pabriknya, ya pabriknya si melanin, ya. Dan melanosit itu tidak punya kemampuan untuk beregenerasi. Ya, jadi nanti kalau sudah rusak atau sudah dimatiin itu melaninnya, dia nggak akan bisa lagi menghasilkan melanin. Jadi bersyukur kalau kita sudah dikasih warna, ya, udah dikasih jumlah melanin sama Tuhan. Ya, tinggal bagaimana nanti kita mengontrol si melanin itu supaya tidak aktif bekerja memproduksi melaninnya, ya. Nah, kemudian setelah adanya rangsangan, ya setelah paparan UV misalnya terkena kulit, melanin akan menghasilkan enzim tirosinase, di mana enzim tersebut ya setelah aktif dia akan memproduksi pigmen yang tersebar di wajah. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau anak kecil keluar dari rumah, dia kena panas, mukanya hitam, badannya hitam, betul? Tapi setelah beberapa hari ya dia bisa direduksi lagi, bisa diregenerasi lagi karena usianya muda. Coba kalau yang usia 50 tahun, ayo siapa yang berani berjemur di matahari tanpa alas sunblock misalnya, ya pastinya warnanya akan hitam, betul, dan biasanya dia akan sangat sulit sekali untuk kembali. Ya, kemudian warna pigmennya itu nanti beragam nih, gitu ya. Dari apa? Biasanya warna pigmentasi ini akan beragam sesuai dengan seberapa sih teman-teman punya lapisan epidermis bagian atas. Apakah masih tebal atau sudah menipis? Biasanya kalau menipis warnanya akan mulai warna kemerahan, sehingga orang akan bilang, muka saya kalau kena matahari itu warnanya kemerahan. Nah, hati-hati teman-teman ya, bisa terjadi oksidasi nantinya sehingga nanti warnanya khas sekali untuk warna pigmentasi ya. Oke. Nah,
molekul melanin ditransfer nanti ke kulit ya. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa kulit itu unik, nggak tiba serta merta yang namanya pigmentasi itu tiba-tiba menetap di permukaan kulit. Oke, yuk kita lihat prosesnya ya. Ini UV ya, UV matahari ya teman-teman ya. UV itu biasanya ada paparan UVA dan UVB ya. Yang panjang itu biasanya UVA yang masuk ke dalam permukaan dan dia merusak. Makanya penting sekali teman-teman menggunakan yang namanya tabir surya ya. Dan tabir suryanya pun juga harus ngerti. Ada orang yang bilang gini, "Dok, saya udah pakai tabir surya, tapi kok pigmentasi saya juga masih belum hilang atau tidak melindungi." Nah, teman-teman harus lihat dulu UV-nya itu bisa melindungi Anda berapa jam? 2 jam kah, 4 jam kah, atau 6 jam kah? Karena harus diulang kembali ya. Ini yang namanya perlindungan dari sinar matahari. Apalagi misalnya kalau kita mau berenang ya atau mau olahraga pagi. Nah, ini juga perlu perhatian ekstra terutama untuk sunlight-nya ya. Oke. Ketika UV ray masuk ke dalam kulit Anda, maka reseptor yang ada di melanosit itu mengeluarkan sinyal. Hey, ini ada serangan katanya, gitu ya. Jadi saya cerita nih, gitu ya. Sehingga reseptor melanin yang peka terhadap UV ray itu akan mengatakan bahwa ini harus diamankan ini kulitnya, ya. Sehingga melanosit itu akan mengeluarkan melaninnya dan melanin akan bilang ke tirosinnya, ya, ayo kita lindungi nih permukaan kulit kita. Nah, naiklah dia ke atas untuk melindungi sel kita, ya, sel permukaannya. Tapi dengan adanya faktor radikal bebas, faktor usia, faktor paparan, ya, yang terjadi setiap hari, ya, setiap detik, ya, kemampuan kulit untuk melakukan perbaikan atau regenerasi itu kalah dengan apa? Dengan jumlah melanin yang dikeluarkan. Kenapa? Karena reseptor dari melanin itu selalu terangsang oleh yang namanya serangan. Apalagi nanti teman-teman sulit tidur, ya, makannya jelek, stres, ya, terus suka gonta-ganti produk. Aduh, ya, melaninnya nanti bingung nih reseptornya yang mana nih yang harus dia nge, gitu ya. Karena melanosit itu dia mempunyai reseptor, ya, mempunyai reseptor yang bisa merekam, ya, dia terhadap apa? Terhadap UV, terhadap hormonal, ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi, teman-teman. Jadi ada memorinya. Nah, catat ya memorinya. Seperti kemarin ya saya belajar tentang makanan, itu ternyata otak punya memory food gitu ya. Nah, ternyata ya melanosit ini dia punya memorinya nih, teman-teman. Ya, dia akan mengenali sesuatu itu sebagai sebuah rangsangan yang membuat dia harus melindungi kulitnya. Ya, oke, gampang ya dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini skin pigmentasi. Oke, skin pigmentasi ada yang levelnya tinggi, ya, ada juga yang levelnya rendah. Nah, teman-teman perhatikan, yang namanya melanin level tinggi itu lihat sampai ke bawahnya, teman-teman, ya, sampai ke bawahnya tuh dia lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang kita sebut dengan lapisan basalnya. Dia juga mengalami produksi pigmen yang berlebih, teman-teman. Ya, jadi nggak cukup cuma diatasi dari atasnya aja, seperti kebanyakan tindakan-tindakan yang dilakukan di luar sana. Jadi paham ya, teman-teman ya. Nah, tuh ya, ada lapisan-lapisannya ya. Oke. Nah, yuk kita lihat ya, jenis hiperpigmentasi berdasarkan warna kulit ya. Nah, ada yang namanya eumelanin. Dia warna kulit gelap ya biasanya, yang warnanya gelap nih, sawo-sawo mateng gitu ya, tapi jangan kematangan ya. Ya. Nah, dia akan memproduksi eumelanin, ya, pigmen coklat yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV, teman-teman. Biasanya orang-orang yang memiliki warna gelap, ya, warna gelap itu dia memiliki lebih banyak melaninnya, sel melanin, ya, sel melanositnya, ya. Kemudian melanin ini berubah lebih gelap saat terekspos matahari untuk melindungi kulit warna, ya. Tipe melanin lebih mudah menghitam saat kulit mengalami luka, ya, atau inflamasi, misalnya bekas jerawat misalnya, ya. Maka pigmentasi lebih sering terjadi pada kulit kecoklatan atau gelap. Oke. Nah,
Ada lagi jenisnya nih hiperpigmentasi berdasarkan warna kulit juga, ada yang namanya pheomelanin. Ya, ini adalah pigmen dalam kulit terang ya. Jadi yang kulitnya Chinese misalnya, kulit-kulit terang ya, didominasi warna kuning merah. Biasanya warna plaque ini tidak memiliki proteksi baik terhadap sinar UV gitu ya. Makanya kenapa bersyukur nih kita yang tinggal di Indonesia ya, yang memiliki iklim tropis, sehingga kita warnanya sawo matang teman-teman. Sehingga apa? Sehingga resiko untuk penyakit-penyakit kulit ya, keganasan kulit atau kanker itu lebih rendah di daerah-daerah tropis ya, di daerah-daerah yang memiliki kulit yang sawo matang ya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat nih sekali lagi melanosit dan melaninnya ya, dia akan teraktifasi terus ya. Jadi kalau ditanya dok, pigmen bisa hilang nggak sih dok ya? Kalau dihilangkan, nanti melanosit yang harus dimatiin. Nanti kalian bisa jadi albino, benar ya, albino, di mana melanositnya nanti dimatiin. Kalau sudah mati melanositnya, dia nggak ada kemampuan untuk beregenerasi ya. Luar biasa ya, Tuhan menciptakan pasti ada manfaatnya ya. Oke, nah ini jenis-jenis yang biasanya kita temukan ya. Biasanya freckles, tanda-tanda pertama pigmen ya, berukuran kecil, cukup terang akibat paparan dari sinar matahari. Jadi yang memiliki freckles biasanya nih banyak nih, kadang-kadang orang bilang genetik atau yang dimiliki orang-orang yang kulit putih ya. Oke, suara saya putus-putus. Oke, mohon maaf ya kalau saya cepat ya. Jadi teman-teman harus fokus ya, lancar. Yes ya. Freckles ya. Jadi tanda pertama nih untuk pigmentasi biasanya orang-orang yang memiliki kulit yang lebih putih ya. Kemudian melasma ya, biasanya sering kita banyak temukan nih ya di Indonesia. Coklat menyebar muncul saat wanita hamil misalnya karena hormonal ya. Kemudian juga birth control dan suplemen estrogen ya, ini juga mempengaruhi, makanya usia ini sangat mempengaruhi sekali karena orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas biasanya dia sudah nggak balancing lagi nih hormonnya ya. Ini bisa menjadi penyebab dari kulit warna hitam. Yes, termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan pada hormonal seperti KB dan lain-lain ya. Kemudian ya kegemukan juga bisa nih mempengaruhi ya. Kemudian post inflammatory hiperpigmentasi ya, akibat luka atau peradangan ya, karena jerawat, eksim yang biasanya suka timbul eksim ya. Kemudian juga beberapa obat. Nah, obat ini juga bisa nih menyebabkan warna kehitaman ya. Kemudian meninggalkan diskolorasi kecil, kemerahan atau merah dan lain-lain ya, menyebabkan ketidakwataan warna. Oke. Kemudian ada juga yang namanya sunspot. Sunspot ini lebih besar daripada freckles ya. Dan dia biasanya orang menyebutnya keturunan ya, atau DNA yang bermutasi akibat paparan UV terus-menerus. Nah, ya makanya perlu diperhatikan juga kegiatan dari teman-teman semua ya. Semakin terang kulit, semakin mudah munculnya ya. Makanya penting banget kita menggunakan sunblock ya untuk usia berapapun gitu ya. Oke, deskolorasi atau warna kulit tidak merata. Kita lihat warna kulit tidak merata, pigmentasi dan noda-noda yang membuat kita terutama untuk kaum hawa ini jadi resah dan gelisah nih kalau ada warna-warna seperti itu. Baru satu aja kadang-kadang udah dipikirin dan nggak tidur. Benar nggak? Padahal justru dengan tidak tidur itulah makanya kita juga lebih stres ya. Hormon-hormonnya itu bisa memicu reseptor dari melanosit tersebut. Nah, iya apalagi galau ya. Oke. Nah, berbicara tentang tidur nih teman-teman ya, berbicara tentang tidur, banyak yang suka meremehkan. Banyak yang saya temukan orang-orang yang sulit sekali untuk pigmentasinya mengalami perbaikan ya karena efek tidur ya. Teman-teman, untuk teman-teman tahu bahwa di usia 14 sampai 17 tahun ya, itu tidur itu jamnya antara 8 sampai 10 jam ya, 14 sampai 17 tahun. Itu biasanya anak-anak kita yang masih pada sekolah ya. Kemudian untuk yang 18 sampai 25 tahun 7 sampai 9 ya. Umur 26 sampai 64 tahun 7 sampai 9 jam. Oke, dan di atas dari 65 tahun 7 sampai 8 jam. Nah, ini wajib kita dapetin teman-teman ya untuk membantu apa? Untuk membalancing dari hormonal kita.
Dan juga yang perlu teman-teman tahu bahwa dalam urusan tidur nih gitu ya, karena banyak nih teman-teman ternyata pas dilihat gitu ya, faktor predisposisinya itu adalah tidur. Ya sering nggak ditanya gitu ya, apalagi yang lagi kejar target gitu ya, tidurnya bisa sampai jam 1, jam 2, betul? Ya, kalau dalam perbaikan teman-teman usahakan tidurlah di jam 11 itu sudah tidur teman-teman. Kenapa? Karena dari jam 11 itulah fungsi hati mulai bersih-bersih badannya ya, termasuk apa? Termasuk untuk kulit wajah kita. Oke, ya. Nah, tahap pigmentasi. Jadi, pigmentasi itu adalah masalah kronis sebenarnya, ya, bukan masalah yang tiba-tiba. Apapun, baik Anda yang genetika itu hanya mempengaruhi 10%. Yang 9 sampai 80 sampai 90% adalah pola yang teman-teman berikan ya dalam perawatan wajah. Ya, siapa di sini yang benar-benar sudah merawat wajah hariannya dengan benar sepanjang hidupnya sampai sekarang? Ayo, ada? Nah, ya, berarti enggak ya teman-teman ya? Oke, jadi ya, saya lagi kurang tidur. Benar, kalau teman-teman lagi kurang tidur, teman-teman akan melihat wajahnya akan lebih hitam, lebih kusam, betul enggak? Apalagi yang punya pigmentasi, gitu ya. Nah, tahap pigmentasi terjadi dari luar dan dalam. Jadi jangan pernah galau gitu ya kalau dengan perawatan dari luar. Biasanya orang-orang yang digalaukan itu adalah perawatan yang dari luar, sedangkan dia nggak pernah mengontrol yang terjadi dari dalam. Ya, yuk kita lihat tahapannya. Tahap pertama adalah tahap aktivasi. Ya, ini yang saya katakan. Ini terjadi di lapisan basal, ya, lapisan epidermis, di mana melanosit itu menerima yang namanya rangsangan. Jadi di sini hati-hati. Di sini ada yang namanya reseptor, di mana reseptor itu akan merekam apakah dia matahari, apakah stres, apakah peradangan, apakah ketidakseimbangan hormon, atau adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam intern tubuh kita. Itu dia akan membentuk reseptor untuk membantu kita menyelamatkan kulit kita. Itu yang terekam oleh reseptor, teman-teman. Sehingga ketika reseptornya ini terangsang, maka dia akan memberikan instruksi untuk mengeluarkan melanin. Jadi sampai sini pahami ya teman-teman bahwa bukan hanya sekedar kita mengobati saja dari luar, tapi faktor-faktor ini juga harus ditekan. Kalau enggak, melanositnya enggak akan bisa dikontrol teman-teman yang dari basalnya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan adalah meminimalkan proses pengaktifan proses diskolorasi atau ketidakwataan warna. Ya, kemudian menghalangi reseptor stres agar tidak mengaktifkan proses diskolorasinya. Nih, siapa yang suka stres? Termasuk tidur ya. Oke, termasuk kita berolahraga juga berlebih ya, yang sedang melakukan diet ya. Ini juga stres. Jadi pola yang teman-teman perlakukan pada diri teman-teman itu akan direkam. Ingat, ya, kulit adalah organ yang terbesar dan dia punya reseptornya. Ya. Kemudian mencegah, mengaktifkan respon hormon di dalam melanosit sehingga tetap dalam kondisi non aktif. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita punya pigmen ya, terus misalnya kita gemuk, hormon kita sudah terganggu, ya, menstruasi kita mungkin buat perempuan nggak lancar gitu ya. Nah, ini salah satunya nih, aktif terus reseptornya ya, karena dianggapnya sebagai sebuah serangan yang harus menyelamatkan kulitnya. Oke. Kemudian membantu mencegah efek sinar UV yang menyebabkan kerusakan kulit. Ya, faktor yang mengaktifkan tahap aktivasi. So, teman-teman, kalau teman-teman paham tentang aktivasi ini, ya, teman-teman nanti bisa menjelaskan. Jadi bukan hanya sekedar skincare atau perawatan harian yang kita sampaikan, tapi yuk kita minimalkan yuk faktor predisposisi sehingga kita bisa mengontrol si pabrik melaninnya. Oke. Tahap yang kedua, apakah cukup sampai di situ? Nggak cukup, karena ada tahap yang kedua yang namanya sintesis. Ya, tahap sintesis ini ketika reseptor sudah terangsang, dia akan memberikan instruksi kepada si tirosin, ya, hormon. Untuk apa? Untuk mulai mengeluarkan si melanin tersebut. Ya, ada dopa, komodadopaquinon, kemudian menjadi melanin terang dan melanin genap sesuai dengan kondisi kulit dari teman-teman semuanya.
So gimana nih kita supaya sintesis ini nggak berlangsung terus-menerus dan nggak berlangsung secara hiper. Nah, yuk kita cegah proses sintesis di dalam melanositnya dulu yang tadi di lapisan basal ya. Kemudian aktivasi antioksidan. Nah, makanya perlu banget teman-teman mengkonsumsi yang namanya antioksidan. Teman-teman perlu banget memiliki skincare yang memiliki antioksidan. Karena antioksidan ini bisa menangkal radikal bebas dan menargetkan di tahap sintesis ya. Kemudian tirokinase menghalangi enzim penting yang mengaktifkan proses sintesis. Jadi nanti kita juga perlu ya yang namanya integrian tertentu yang bisa menekan tirosinase tadi. Kemudian mengubah pigmen warna yang sudah ada menjadi lebih cerah. Jadi warnanya itu enggak menjadi lebih gelap. Ya, apakah cukup dengan sintesis yang kita hadang? Enggak cukup. Ada lagi tahap yang namanya ekspresi, karena disitulah teman-teman ya fungsi melaninnya bekerja untuk menyelamatkan dan melindungi sel permukaan kulit kita. Ya, secara nyata untuk mengurangi noda hitam yang terdapat di permukaan kulit, secara fungsional kulit memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasinya kurang lebih sekitar 28 hari. Jadi makanya nggak perlu khawatir gitu ya, buat kulitnya sehat, dia bisa kok beregenerasi sendiri. Permasalahannya adalah semakin kita bertambah usia, proses regenerasinya itu semakin menurun, teman-teman. Coba saya mau tanya, suplemen apa yang berhubungan dengan regenerasi kulit? Ada yang bisa jawab saya? Yes, ya. Uspen, teman-teman. Ya, Uspen itu bagus banget untuk membantu regenerasi kulit yang sudah mulai menurun. Makanya ada penelitiannya kenapa minum Uspen itu memberikan dampak kecerahan pada warna, ya, warna kulit. Oke. Nah, ketika semua faktor yang mempengaruhi sehingga melanin itu sehingga pigmentasi yang ada di permukaan menjadi melambat untuk diregenerasi ya, sehingga kemampuan regenerasi di permukaan kulit tidak seimbang dengan apa? Dengan adanya produksi melanin dari basal ya, sehingga produksinya lebih cepat dibandingkan dia bisa meregenerasi. Sehingga apa? Sehingga kulit itu menyerah, kulit itu kewalahan. Wes udah, saya cuma cukupnya segini aja untuk mampu beregenerasi. Yang lain biar menetap, katanya seperti itu. Ya, seru ya ceritanya ya, teman-teman ya. Nah, so gimana nih caranya kita bisa membantu ya, membantu menghilangkan si pigmentasi. Oke, secara nyata mengurangi noda hitam. Oke, tigrin is okay karena dia mengandung antioksidan ya yang tinggi dan itu membantu dalam tahap sintesis, juga membantu meregenerasi. Oke, nah secara nyata ya kita harus mengurangi noda hitam yang sudah ada di permukaan ya. Kemudian gimana nih dok caranya mengurangi noda hitam di permukaan? Kita bisa melakukan yang namanya eksfoliasi tanpa melubrikasi. Oke, ingat ya, mengeksfoliasi tanpa melubrikasi. Karena pada saat Anda melakukan lubrikasi, maka reseptor yang akan ada di melanosit, dia akan merangsang ulang sebagai bentuk serangan yang akan terekam, teman-teman. Wah, ya. Makanya siapa nih yang suka melakukan eksfoliasi secara ekstrim, ya, mau diapain aja. Kalau teman-teman tidak tahu ilmunya, maka ini akan dianggap sebagai sebuah serangan yang justru akan lebih banyak lagi mengeluarkan produksi melanin di bawah kulit. Oke. Nah, kemudian menghalangi perpindahan pigmen ke permukaan kulit. Nah, ya, jadi nanti ini juga dalam tahap sintesisnya ya, berpindah pigmen ke permukaan kulit. Kemudian mengangkat zat kulit untuk mengurangi noda hitam. Ini perlu dibantu, teman-teman. Ya, nggak bisa kita hanya mengandalkan udahlah di galvanik aja misalnya, nggak nyandak kalau orang bilang apa namanya, nggak keburu ya, nggak keburu teman-teman untuk kita bisa menanggulangi proses kerusakan ya. Kemudian juga kita membantu untuk produk-produk yang membantu kerataan warna yang secara lembut ya, bukan secara lubrikasi ya, atau yang mengandung zat-zat yang justru memberikan respon kepada si pabriknya di daerah basal ya. Nah, seru nggak ceritanya? Seru ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui 3 proses ini, maka teman-teman ngerti nih, kenapa nih si melanosit ini kok ngebandel gitu ya.
kok muncul lagi gitu ya. Saya udah diesfoliating nih dok, tapi kok muncul lagi? Ternyata kurang tidur ya. Ternyata teman-teman melakukannya sesekali aja. Nah ya, jadi seperti itu. Oke, yuk next. Nah, ada satu jenis perawatan yang direkomendasi oleh Nu Skin, yaitu Nu Skin Triphasic White, ya, di mana produk ini memang sudah dirancang begitu sangat clear untuk mengatasi tiga tahap, ya, 3 tahap dari pigmentasi. Ini ada 5 nih teman-teman, ya. Yuk kita lihat hasil klinis tampak klinik, ya, hasil klinis tampak klinik, gitu ya. Jadi kita bisa lihat apa sih yang diperlukan. Yang pertama, kita ada yang namanya sabun, ya, sabun dari TPW ini. Sabun TPW ini dia bermain di tingkat ekspresi, teman-teman, ya. Jadi membantu untuk mencerahkan warna kulit. Jadi jangan meremehkan ya sabun 180 gitu ya, dia warnanya lebih mengkilat gitu ya karena dia ada kreatininnya, ya, kreatininnya. Oke, nah dia dipakai 2 kali pagi dan malam, dia akan membantu untuk mencerahkan warna. Kemudian ada tonernya. Nah, siapa di sini yang cuma pakai sabunnya tanpa tonernya, ya? Nah, lihat ya teman-teman ya, tonernya itu mengandung ya carnosin dan Firetrac. Ini akan membantu sekali ya menghambat tingkat aktivasi dan ekspresi teman-teman. Nah, ini bagus banget gitu ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya serumnya, ya. Serum esensial, ya. Dia di sini ya teman-teman perhatikan, ini membantu pada tingkat sintesisnya. Nah, di bagian kedua tuh dia akan menekan si tirosinase tadi gitu ya. Kemudian ada yang namanya D, ya, DTPW. Dia mengandung hexapeptide 2 SPF 15 untuk UVA dan UVB, teman-teman. Ya, kenapa di sini disebutnya pada tahap aktivasi? Ya, tahap aktivasi itu paling bawah, ya, supaya kulit kita itu terlindungi dan tidak memberikan respon kepada reseptor di bawah kulit. Jadi kita menamakan bahwa untuk menggunakan D ini akan menekan aktivasi yang ada di bawah kulit. Oke. Kemudian krim malamnya ada yang namanya dietil boldin, ya. Ini juga membantu pada tahap aktivasi, teman-teman, ya. Dan kita juga ada TPW, ya, TP set ini. Saya rasa masih kosong ya. Tapi ya, kok ada suaranya, Dok? Apa ini? Oke, suara saya masih clear? Masih ya. Nah, di TPW ini kita juga bisa membantu menghambat pada proses aktivasi dan sintesis, ya. Kalau ada yang bertanya, dok, bagaimana kalau saya pakainya Lumispa, dok? It's okay, teman-teman. Anda boleh menggunakan paket Lumispa sebagai perawatan harian teman-teman semua. Tapi yang Anda gunakan ini adalah skincare-nya, ya. Jadi setelah pakai Lumispa, boleh pakai skincare-nya, mulai dari sabun, mulai dari toner, mulai dari serum, krim pagi, krim malam, dan juga maskernya. Paham ya? Oke. Nah, ini adalah produk tambahan. Apakah cukup, dok, dengan skincare itu? Teman-teman tadi ingat ya, bahwa proses yang sudah terjadi harus kita tuntaskan, gitu ya. Yang terjadi adalah kita membutuhkan yang namanya True Face Refilling Gel, membantu untuk pergantian sel kulit mati yang ada di permukaan kulit dengan lembut. Ya, tadi saya sudah infokan teman-teman, salah satu yang menghambat proses kerataan warna adalah proses pergantian sel kulit mati yang memanjang, ya. Jadi kita bisa bantu dengan True Face Refilling Gel, membantu juga untuk mengecilkan pori-pori, membantu mempercepat regenerasi sel, membantu mencerahkan wajah, aman untuk semua jenis kulit, bahkan kulit yang sensitif sekalipun, ya, membantu memperbaiki tekstur kulit. Apakah cukup? No, masih ada satu lagi, ya. Kita punya exfoliating scrub, teman-teman, ya. Saat ini kalau Anda join dengan Enjoy Reward, ya, untuk orang baru, nah Anda bisa dapat nih exfoliating scrub gratis. Wah, keren banget ini fungsinya, ya. Fungsinya antara lain untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Bisa digunakan seminggu 3 kali ya, teman-teman ya. Kemudian membuat kulit terasa lebih lembut, halus, dan juga segar. Kemudian dia mengandung ingredientnya
bioadaptive botanical, ya blend, kemudian natural diatom yang sangat lembut sekali dan tidak melubrikasi kulit ya teman-teman. Kemudian dia juga sekaligus mengandung aloe vera. Jadi saat Anda mengeksfoliating scrub lembut aja ya, disarankan untuk seminggu 3 kali dengan sangat lembut karena ini sudah mengandung ingredientnya termasuk aloe vera sebagai penenang. Jadi reseptor kita itu nggak merangsang sebagai bentuk serangan nantinya karena sudah ada plus penenangnya ya. Oke. Dan ada lagi satu produk andalan yang bisa direkomendasi yaitu AHA Feel ya, AHA Facial Feel teman-teman. Ini ada 2 ya, step pertama dan step yang kedua. Dan ini sangat aman sekali direkomendasi digunakan seminggu 3 kali ya. Bersama dengan skincare yang lainnya. Ini akan membantu untuk pengangkatan kulit yang kusam, ya, rona kulit yang tidak merata, penumpukan sel kulit mati, dan tekstur yang kasar. Oke. Nah, ini teman-teman, ya, kalau teman-teman tadi melihat slide pertama saya, ya, bahwa kita harus menggunakan perawatan rutin, teman-teman. Ya, rutinitas itulah yang kita perlukan. Dan dengan adanya trilogi ini, yaitu Lumispa, Galvanic Spa, dan Age Rock Boost, atau mungkin Anda yang sudah ingin memiliki Age Rock Me, ya, secara khusus pengganti produk harian, ini bisa teman-teman. Dan ini harus kita lakukan dengan persisten. Apapun yang Anda lakukan di luar sana yang hanya cuma sekali-sekali. Nggak mungkin kan kita ke klinik kita setiap hari, paling Anda ke klinik paling cuma sebulan sekali atau paling enggak 2 kali dalam 1 bulan, betul? Tapi yang direkomendasi dari Beauty Device System yang ada di Nu Skin adalah Anda merawatnya secara konsisten dari rumah. Karena Lumispa ini akan membantu untuk pengangkatan kulit, ya, pengangkatan kotoran di dalam kulit Anda yang bisa mengganggu proses dari pencerahan atau kesehatan kulit Anda. Kemudian Lumispa, Galvanic Spa yang Anda gunakan seminggu 3 kali, 2-3 kali, yang akan membantu menutrisi. Ingat ya teman-teman, ya, kulit sama dengan organ yang lainnya yang perlu juga diberikan nutrisi yang tepat dan tepat, ya. Kemudian, ya, kita juga ada Age Rock Boost, teknologi yang terbaru yang membantu secara klinis selama 3 bulan, ya, penyamaran dari warna hitam di permukaan kulit dari teman-teman semua. Oke. Dan ini adalah salah satu customer saya yang pada saat ini menjalankan bisnis Nu Skin, Mbak Rolis dari Purwakarta. Kita tahu ya Purwakarta juga udaranya panas gitu ya. Ini adalah efek yang didapat oleh Mbak Rolis saat beliau benar-benar menyadari dengan penuh bahwa perawatan harian tidak bisa digantikan dengan perawatan klinik dimanapun. Oke, saya ingin menghadirkan saat ini ya Mbak Rolisnya langsung, biar teman-teman lihat bener nggak sih nih wajah yang ada di background saya saat ini, ternyata pada saat ini dia memiliki kulit yang dia happy banget pada saat sekarang ini ya. Oke, yuk boleh nggak saya minta Mbak Rolis untuk bersama saya di spotlight ini. Selamat pagi dong. Halo Mbak Rolis. Ya. Mbak Rolis belum muncul nih di saya. Belum. Oh udah. Ya, nggak apa-apa Mbak Rolis. Mbak Rolis sekarang senang muncul kan? Karena mukanya udah cerah, gitu ya. Oke, halo Mbak Rolis. Ya dok. Yes, udah ya Mbak Rolisnya. Teman-teman sudah bisa melihat Mbak Rolis? Udah ya? Wah saya nih yang nggak bisa melihat Mbak Rolis ya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, Mbak Rolis. Oke. Mbak Rolis, boleh saya tanya, mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan teman-teman semua yang mungkin nanti akan terjawab oleh Mbak Rolis melalui Mbak Rolis ya. Mbak Rolis, sejak berapa lama Mbak Rolis melakukan perawatan-perawatan wajah semenjak mengenal yang namanya kosmetik, kecantikan? Berapa lama Mbak Rolis sudah mengenal kecantikan atau perawatan-perawatan? Dari usia 25 tahun ya. Usia 25 tahun. Jadi setelah sebelum 25 tahun Mbak Rolis nggak kenal ya yang namanya sunblock, sunbright itu nggak kenal ya? Ya pakai aja yang biasa-biasa, maksudnya itu yang ada di tempat kosmetik. Kalau 25 itu saya sudah perawatan klinik dok.
Yes, yes, yes. Oke. Nah, dan sudah berapa lama ketika Mbak Rolis mendapatkan keluhan pigmentasi yang akhirnya kok jadi menetap di muka, itu usia berapa Mbak Rolis? Usia 30-an setelah melahirkan, setelah hamil anak pertama. Oke, jadi teraktivasi reseptornya dengan reseptor hormonal yang pada saat itu Mbak Rolis lagi hamil, betul? Ya. Dan ternyata setelah hamil yang katanya bisa hilang, ternyata menetap, betul? Ya, waktu hamil tuh kan mukanya hitam-hitam gitu ya, tapi kata ibu saya katanya nggak apa-apa nanti kalau sudah melahirkan hilang gitu. Ternyata nggak hilang. Nah dari situ saya mulai perawatan-perawatan di klinik. Kembali lagi saya perawatan-perawatan di klinik gitu. Oke, baik. Nah, setelah melakukan perawatan-perawatan di klinik, kira-kira udah berapa lama tuh Mbak Rolis melakukan itu, Mbak Rolis? Dari usia 30 sampai usia 40 ya, 42 Berarti ya. kurang lebih sekitar hampir 20 tahun ya Mbak Rolis ya. Kira-kira Iya. kalau diuangkan nih Mbak Rolis, berapa uang yang sudah Mbak Rolis keluarkan untuk pada akhirnya Mbak Rolis ingin mendapatkan apa yang benar-benar Mbak Rolis inginkan, ternyata 20 tahun malah justru pigmentasi yang menetap di permukaan. Berapa kira-kira uang yang udah dikeluarkan tuh Mbak Rolis? Aduh banyak banget ya kan. Kan sekali ke dokter itu kan minimal tuh kan 700 ya. Kebetulan saya dulu kan tinggal di Jakarta. Nah, saya itu salah satu pasiennya dokter yang kalau ngantri sampai jam 1. Jadi saya itu ngantri sampai jam 1 di salah satu rumah sakit di Jakarta gitu ya. Jadi nanti saya sama teman-teman gitu. Jadwalnya itu 2 hari sebelumnya daftar. Nanti saya dapatnya tuh jam 1 malam. Emang pasiennya banyak banget sih dok. Oke. Nanti jam 1 Sambil malam. ya, kira-kira kalau sambil nunggu itu sambil ngemil ya Mbak Rolis ya, sambil ngebahas sama teman-teman gitu Sambil ya. ngopi. Ya betul. Nah, ini ya. Oke, Mbak Rolis, artinya selama 20 tahun manifestasi yang diberikan oleh Mbak Rolis dengan perawatan kesehatan kulitnya ternyata berakhir dengan adanya pigmentasi. Betul ya Mbak Rolis ya? Betul banget. Betul. Kemudian pada akhirnya Mbak Rolis menemukan sebuah solusi karena diinfokan dari temannya dengan menggunakan galvanic spa. Betul? Iya, betul Oke, dok. Mbak Rolis boleh nggak diceritakan prosesnya, mungkin teman-teman juga banyak gitu ya. Bener nggak sih ini Mbak Rolis cuma pakai nuskin aja gitu, walaupun saya saksi hidupnya Mbak Rolis gitu ya, di mana Mbak Rolis ini sempat sudah mulai give up dan menyerah dengan kondisi wajah yang ada di belakang layar saya gitu ya. Boleh ya Mbak Rolis ya disampaikan pada teman-teman semua di sini, dan komitmen apa yang Mbak Rolis berikan untuk mendapatkan wajah yang saat sekarang ini Mbak Rolis miliki. Oh iya dong. Jadi pertama itu karena sudah rusak banget ya, sudah saya kena pas saya usia 40 ya, saya usia 40, 42 itu saya perawatan, saya pindah ke Purwakarta, terus saya perawatan gitu. Ternyata saya pakai ini dok, apa sih chemical filling, laser, apa gitu, kulit saya kok semakin kering. Akhirnya saya dikenalkan galvanic spa. Waktu itu saya merasa senang pakai galvanic spa karena ketika siang muka saya nggak terasa gatal. Jadi udah sampai efek gatal ya. Jadi saya tuh nggak bisa keringetan. Kalau keringetan saya mukanya jadi gatal terus memerah gitu. Nggak usah kena matahari lah, sampai keringetan aja gitu sudah memerah gitu kan. Nah awal-awalnya saya pakai Galva dan TPW sebenarnya. Saya pakai Galva dan TPW ya karena memang ada 2 itu. Tapi saat itu seperti hal-hal yang saya temui sekarang, customer-customer yang saya temui sekarang, males ya dok ya, gosok-gosok muka itu males. Terus efek pakai TPW itu katanya kusam, kan gitu ya. Akhirnya saya tuh nggak juga, saya ingat banget gitu ya, ketemu dokter gitu, terus yang rajin ya mbak pakai TPW-nya, ya dok gitu kan. Tapi nggak ada lompatan sama sekali. Dan saya itu saat itu kan kondisi masih oke ya. Terus kalau ada teman yang bilang wah pakai One IT, saya beli One IT. Baru selesai pakai One IT, ternyata Agelock Transformation keren banget. Saya pakai lagi Agelock, jadi saya ganti-ganti. Jadi saya bilang produk Nuskin udah saya pakai semua gitu ya, sudah saya coba semua. Sampai pas duduk-duduk gitu ya, katanya Clear Action bagus loh untuk kulit kusam. Saya pakai Clear Action yang nggak jelas-jelas gitu kan. Nah
Tapi saya percaya saat itu saya merasa kulit saya lebih baik aja, walaupun secara warna masih lambat, masih jauh lah dari yang apa yang saya dapatkan sekarang. Saya kan nggak minum suplemen, Dok. Saya minum Merin aja sama Life Pack juga ya saat itu. Tapi saya memang nggak minum Tigrin. Nah terakhir itu udah mulai hopeless. Saya kan minta dokter, dok gimana dong, gimana kalau aku kembali lagi ke klinik, kayaknya nggak mungkin banget bisnis Nuskin mukanya cemong kayak gini kan, diomongin orang terus gitu ya. Terus kata dokter kan selalu coba yang sabar gitu kan. Nah, gongnya itu ya teman-teman, gongnya itu Dokter Yulia dapat trip tim elit. Dapat trip tim elit, pulang bawa oleh-oleh 7 step. Dan luar biasa, saya terima kasih banget ya khususnya sama Pak Yanto ya, sama suaminya Dokter Yulia. Pas pulang dari tim elit itu, saya kan nggak datang-datang, nggak ke Bekasi gitu. Pokoknya setiap hari saya ditelepon suruh ke Bekasi, suruh nyobain 7 langkah yang 7 step itu. Akhirnya saya datang, saya cobain. Nah, pada saat saya coba, sekali saya coba hasilnya keren banget. Terus dokter ngadakan challenge di grup ya. Salah satunya saya yang di challenge Dokter Yulia saat itu. Dan saya melakukan yang namanya 7 step. Artinya setelah saya review, ternyata saya butuh karena kulitnya sakit, jadi butuh intensif ya. Perlakuan yang intensif, tapi dibatasi oleh waktu gitu loh. 20 hari saya dapat kulit yang bagus banget. Waktu itu keren banget ya, kulitnya jadi berubah menjadi kulit asal saya gitu kan, nggak terlampau hitam gitu. Terus stop, akhirnya terus setelah itu saya baru yang namanya melakukan intensif. Jadi udah 20 hari saya stop 2 minggu, terus nanti saya ulangi lagi terus sampai saya keluarlah Eclok Bus yang kemarin ini. Dan saya pertama kali Eclok Bus keluar, saya bilang sama dokter, aku pengen dok Eclok Bus ini kayak apa sih hasilnya gitu ya. Dan alhamdulillahnya setelah Eclok Bus ini kulit saya dibandingkan saya usia 40 tahun ya, kulit saya sekarang tuh jauh lebih baik banget. Kulitnya warnanya sama kayak saya waktu usia 35 warnanya. Jadi kalau bilang seberapa lama ya, ya memang hampir 2 tahun ya dok perawatan itu ya, setahun lebih lah ya, setahun sampai 2 tahun saya perawatan itu. Dan yang lompatan yang paling besarnya adalah ketika saya menggunakan Eclok Bus. Tapi saya menggunakan Eclok Bus itu tidak meninggalkan 7 step yang saya lakukan, even 2 minggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah itu yang saya lakukan. Terus saya pakai Eclok Bus setiap hari. Terus saya memang sangat suka tuh yang namanya sama TPW. Saya suka banget, terutama toner dan esennya. Itu saya suka banget. Terus sabun saya tetap pakai sabun TPW ketika malam mau tidur, karena saya tahu banget dokter selalu bilang kalau mau tidur itu nutrisi banyak dibutuhkan oleh wajah. Jadi saat mau tidur itu saya benar-benar melakukan rutinitas itu, sehingga pada saat sekarang saya mendapatkan kulit yang menurut saya lebih baik daripada ketika saya berusia 40-an. Itu sih dok. Oke. Mungkin Mbak Rolis ada yang bertanya ya, Step itu apa? Step itu sebenarnya sebuah rangkaian dari perawatan kulit ya, memang yang ditujukan untuk masalah pigmentasi, yang kita lebih menekankan kepada eksfolian kulit, pengangkatan kulit mati pada saat itu, kemudian penutrisian ya, penutrisian kulit, juga penenangan kulit ya. Jadi intinya dari 7 step itu kita berlakukan itu ya teman-teman, jadi nggak usah bingung, nanti bisa tanya pada orang yang mengundang teman-teman semua di sini dalam ruangan ini kalau misalnya belum mengenal yang 7 step. Prinsipnya seperti tadi teman-teman tahu bahwa step pertama, kedua dan ketiga ya, aktivasi, kemudian proses sintesis dan proses ekspresi itu memerlukan memang yang namanya eksfolian ya. Jadi Mbak Rolis ini juga melakukan eksfolian ya Mbak Rolis ya, eksfoliasi ya, tanpa melubrikasi. Salah satunya juga yang dilakukan setiap hari dengan Wispa, betul? Betul dok.
secara lembut sekali tanpa melubrikasi kulit ya. Kemudian juga melakukan penutrisian. Penutrisian dilakukan harian maupun juga mingguan. Betul ya? Dan usia Mbak Rolis ini kalau teman-teman mau tahu, usianya sudah 53 tahun. Oke, ya. 53 ya Mbak Rolis ya? Iya betul. Nggak kelihatan banget loh 53 tahun ya. Wow, keren. Artinya apa? Mbak Rolis begitu happy sekali ya dengan hasil dari perawatan dari trilogi ini, juga skincare yang ada di Nu Skin dengan full komitmen. Teman-teman bayangin ya, 20 tahun lebih investasi Mbak Rolis dalam melakukan perawatan wajah hingga meninggalkan masalah yang bermanifestasi pada wajahnya, hingga Mbak Rolis melakukan dengan komitmen selama yang saya tahu adalah 3 tahun ya Mbak Rolis, betul? Iya dok. 3 tahun, teman-teman worth it nggak sih? 3 tahun teman-teman mendapatkan kulit seperti yang Mbak Rolis dapatkan. Kira-kira worth it nggak teman-teman? Dibandingkan dengan berapa tahun ke belakang Mbak Rolis melakukan perawatan-perawatan. Dan Mbak Rolis, kalau saya tanya, hemat mana Mbak Rolis? Hemat yang ini dong. Ya? Hemat banget yang ini, saya nggak usah mikirin lagi. Dulu saya harus minimal itu saya harus keluar uang 1 juta sebelum laser ya dok ya. Jadi saya harus menyimpan uang 1 juta untuk perawatan krimnya tuh 1 juta sama facial gitu ya. Tapi bukan laser. Kalau laser itu biasanya satu paket saya bayar 5 juta gitu atau 6 juta, nanti satu paket beberapa kali gitu. Oke. Baik, teman-teman mungkin di sini ada yang bertanya ya, Dok, apa sih keunggulan kita punya trilogi yang kita gunakan di rumah dengan perawatan yang ditawarkan di klinik-klinik yang di sana gitu ya. Teman-teman, sekali lagi saya tidak pernah membandingkan dengan produk-produk. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang kecantikan terus berjalan ya. Begitupun juga di Nu Skin dengan teknologi arus yang kita gunakan ya. Kalau teman-teman bertanya, boleh nggak dok saya melakukan mikrodermabrasi misalnya, atau misalnya melakukan chemical atau melakukan laser, saya nggak pernah melarang ya teman-teman. Silahkan, karena itu adalah bagian tindakan yang dilakukan secara ekstrim di tempat untuk mengangkat kulit yang mati, sekaligus kalau untuk laser, dia menembak sel secara langsung untuk menekan, ya langsung ya teman-teman. Tapi yang bisa dilakukan oleh Home Spa Trilogi adalah melakukan perawatan yang di rumah sehingga teman-teman bisa menekan aktivasi dari sel melanosit, teman-teman bisa menekan aktivasi dari tirokinase, teman-teman bisa membantu untuk meratakan warna kulit yang bisa teman-teman lakukan dari rumah. Jadi tetap harus berdampingan dengan perawatan yang tepat di rumah. Ya, jadi paham ya teman-teman. Jadi tidak kita eliminasi perawatan-perawatan seperti itu gitu ya. Kalau ada duitnya boleh nggak dok? Boleh saja teman-teman. Tapi tetap Home Spa Trilogi menjadi the best perawatan harian kita di rumah. Oke? Ya, baik. Ada pertanyaan? Bisa bantu saya kalau ada yang bertanya. Tapi kalau yang udah saya jawab nggak perlu ya. Nah ini seperti 3 tahun keren banget dibandingkan, betul ya. Jadi benar-benar teman-teman, kalau teman-teman menyadari penuh, kita harus menginfokan gitu ya, menginfokan dengan benar gitu ya, dan tekan faktor predisposisi. Mbak Rolis juga tidurnya waktu itu ngawur, saya bilang Mbak Rolis tidurmu itu harus dibenerin gitu ya. Coba kamu bayangkan kalau misalnya kamu tidurnya lama aja gitu ya, apa yang terjadi ketika kamu pagi-pagi ngeliat wajah? Gimana Mbak Rolis? Kalau pagi-pagi kamu ngeliat wajah, karena reseptornya ini udah terekam nih Mbak Rolis di melanositnya. Jadi kalau Mbak Rolis tidurnya pun malam, kecapean, letih, kira-kira kalau pagi-pagi ngeliat mukanya gimana Mbak Rolis? Kusam. Lebih kusam ya, betul? Ya, tapi sudah bisa dikontrol lagi ya Mbak Rolis ya? Sudah, jadi tidurnya harus cukup, terus makan juga tuh mempengaruhi. Ya, itu maksud saya. Jadi kita sudah mengerti bagaimana cara mengontrol ya pigmentasi kita ya. Oke, boleh kalau ada yang mau dibacain, tapi yang udah dijawab nggak usah ya. Boleh mungkin sebentar lagi ya, karena waktu kita sudah sebentar lagi, mungkin 5 menit ya, kita buka tanya jawab. Boleh? Baik dok, saya bacain ya dok. Boleh. Yang belum dijawab dokter aja. Ya. Ini ada beberapa.
sudah minum Uspen Boost tanpa skincare Nu Skin, fleknya masih ada. Apakah ini berpengaruh, Dok? Oke, sudah minum suplementasi, sudah memakai penggunaan trilogi dengan benar, Lumispa Boost 2 kali ya dalam 1 hari, kemudian Galvani 3 kali ya dalam 1 minggu. Kalau itu sudah rutin, kenapa nih dok, flek saya juga masih ada ya, atau kok melambat ya? Yuk kita cek gimana tidurnya, gimana hormonnya, badannya, komposisinya seperti apa. Kalau memang perlu lakukan TR90 ya, program ulang tubuh kita, sehingga nanti kita benerin nih semuanya. Saya sering merekomendasi saat sekarang ini, saya waktu itu punya pasien juga ya pigmentasi, ternyata dia punya masalah di hormonnya karena dia mengalami overweight, dan saya menyarankan dia untuk juga melakukan program pengolahan berat badan dengan TR90, dan hasilnya yang didapat itu cukup sangat signifikan dan berpengaruh untuk ke kulitnya ya. Kemudian lihat juga aktivitas misalnya apakah dia bekerjanya dengan komputer misalnya ya, karena ada satu sekarang yang cukup mengkhawatirkan, yaitu adanya radiasi blue light ya yang saat ini. Ini karena semua banyak menggunakan komputer ya, atau laptop atau handphone ya, yang ternyata mengeluarkan sinar blue light yang justru itu menjadi sebuah respon balik terhadap reseptor kita. Jadi perhatikan dulu itu dan dibenerin dulu ya. Insya Allah nanti kalau misalnya sudah benar akan ada perbaikan yang signifikan ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya dari Mbak Fitri, pengundangnya upline-nya Patricia. Flek hitamnya muncul karena pengaruh KB, dok. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau benar-benar KB gitu ya, jadi mohon maaf sekali gitu ya. Kalau benar-benar memang karena ada faktornya hormonal dari KB, maka minta di-replace ya. KB-nya harus diganti teman-teman ya. Karena selama faktor itu yang mempengaruhi, maka itu juga yang akan menghambat dan reseptornya akan terus mengeluarkan yang namanya melanin secara produktif. Jadi seperti itu. Selanjutnya dok, dari Dayu, berapa SPF yang paling baik untuk kita gunakan supaya kita tidak terkena flek? Oke, supaya tidak kena flek ya. Oke, kalau untuk SPF itu sebenarnya hanya menunjukkan kemampuan dari krim tersebut untuk membantu menanggulangi matahari masuk ke dalam kulit kita ya. SPF yang biasa dipakai 15 sampai 30 ya. Kalau 15 biasanya per 2 sampai 3 jam kita harus aplikasi kembali. Kalau yang 30 biasanya 4 sampai 6 jam harus kita aplikasi ulang ya. Misalnya kita pagi-pagi nih gitu ya mau berangkat kantor, kita aplikasi gitu ya. Kemudian kalau di kantor misalnya kita sholat, setelah sholat kita aplikasi kembali. Jangan lupa, biasanya cuek tuh. Udahlah saya kan udah pakai, udah dia pakai serum aja misalnya. Jangan ya, sunblocknya juga dipakai. Kalau berhubungan dengan komputer misalnya ya, tambahkan dengan sunblock day yang dari Nutrisensial yang mengandung blue light ya. Jadi itu juga akan membantu untuk mencegah sinar radiasi dari paparan handphone atau komputer ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya dok, saya flek karena cipratan minyak panas. Sudah pernah di laser tapi masih bekas. Apakah saya pakai trilogi dan hitam atau putih? Bekasnya hitam atau putih? Hitam kayaknya dok ya. Oke, kalau hitam masih bisa dengan perlakuan rutinitas yang seperti tadi saya sampaikan, tapi kalau memang sudah putih gitu ya, kalau sudah putih itu biasanya sudah mainnya sampai lapisan basal, jadi sangat sulit sekali untuk kita bantu gitu ya. Kalau untuk yang sudah sampai ke putih misalnya kayak luka bakar seperti itu ya, paling nanti bisa dibantu dengan dari suplemen yang dari dalam, juga dengan teknologi age-rock, bisa gunakan age-rock confirmation misalnya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya dok, ini untuk yang baru beralih dok. Tadinya pakai krim-krim A, B, C, D, E, F, G atau racikan. Apa bisa langsung pakai TPW, trilogi atau 180 dok? Oke, untuk yang misalnya menggunakan puluhan tahun produk-produk yang kita nggak ngerti, nggak paham, apa sih yang harus dilakukan? Nah, teman-teman, hal yang teman-teman lakukan pertama adalah ambil keputusan untuk teman-teman mau menyehatkan kembali kulitnya. Ya, ambil keputusan dulu gitu loh. Dan harus menyadari bahwa
teman-teman akan memulai proses baru dalam menyehatkan kulitnya. Itu yang pertama. Jadi harus komitmen gitu ya. Makanya saya kalau misalnya ketemu sama customer, saya bilang mau nggak komitmen 1 tahun ke depan untuk berkolaborasi menggunakan produk Nuskin. Tapi harus komitmen. Kalau misalnya terjadi 1, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan terjadi proses adaptasi, dinikmati, dienjoykan gitu ya. Karena kita akan membantu menyehatkan kulit. Biasanya yang dilakukan adalah yang pertama, teman-teman bisa mengambil sikap untuk menonaktifkan produk-produk skincare yang lama. Ya, teman-teman hanya menggunakan sabun cuci muka, bisa menggunakan Lumispa, kemudian toner, ya, dan menggunakan spa day biasanya. Itu selama 2 minggu. Pertama, untuk melihat respon dari kulit teman-teman yang sudah terpapar puluhan tahun, bagaimana respon dari reseptor dari melaninnya. Karena banyak sekali produk-produk yang sebelumnya teman-teman pakai ketika masuk ke dalam perawatan skincare nutrisi itu bertentangan, teman-teman. Ya, bertentangan. Jadi ada yang namanya proses adaptasi. Untuk amannya gimana? 2 minggu di stop, kemudian lihat reaksinya apa. Kadang-kadang banyak yang reaksinya misalnya berjerawat, maka selesaikan dulu jerawatnya. Ada juga yang kemudian dilepas mukanya blow up, kayak bulukan, warnanya hitam, menebal. Nah, ya ini makanya melaninnya tuh marah, makanya dia keluar cuma ditahan aja gitu. Maka kita bisa mulai dengan trilogi dan juga paket untuk perawatan pigmentasi. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini ada lagi ya dok, ini bukan flek tapi bekas jerawat. Apakah trilogi bisa membantu? Sangat bisa membantu. Jadi trilogi itu wajib banget. Yang belum punya, lengkapi ya teman-teman. Ya, ini adalah alat seumur hidup kita. Ya, Nuskin mengeluarkan produk terbaru tanpa meninggalkan rangkaian produk yang sebelumnya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kayaknya sudah jam 14:10 nih. Nah, 10 menit. Ya, oke teman-teman yang belum terjawab, teman-teman bisa menuliskan dan titip kepada leadernya, dan nanti bisa saya bantu dengan voice note ya teman-teman ya, melalui nanti PIC dari Beauty Talk ini. Oke, Mbak Rolis, mana nih Mbak Rolis mukanya? Ya dok. Ya Mbak Rolis, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang mungkin sedang berjuang nih dengan sahabat flek ini? Ya, pesannya apa ya? Pesannya sabar. Terus jangan penggoda tuh banyak banget. Terus jangan mau pengen instan. Terus juga ada kadang-kadang teman-teman gini, aku pakai krimnya aja deh, memutuskan untuk pakai krimnya aja, misalnya 100 One IT, TPW, semua nggak akan bekerja maksimal tanpa 3 alat itu. Kalau saya sih gitu. Karena apa? 3 alat itu benar-benar mempercepat proses kita dalam manfaat menggunakan krim-krim yang sistem yang udah Nuskin siapkan. Kalau teman-teman cuma pakai TPW, One IT, terus memakainya juga males-malesan, nggak akan dapat hasil. Terus satu lagi, 1 paket itu hanya boleh dipakai 1 bulan, nggak boleh lebih. Jadi, itu 1 bulan, gitu, nggak boleh lebih, gitu. Siapa yang 1 paket buat 3 bulan, ya, atau buat 6 bulan, oke? Oke, Rolis. Kasih karena waktu kita juga terbatas. Semoga apa yang kita lakukan pada siang ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua ya, untuk mentransformasi diri dan juga membantu orang-orang di luar sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.